Di depan papan tulis yang mulai retak, ruang kelas kecil yang mulai lelah, ada satu jiwa yang tetap teguh. Mengajar bukan karena digaji cukup, tapi karena harapannya tak pernah surut. Ia bukan penyihir, ia bukan pula nabi, ia hanya guru yang percaya pada benih meski ladangnya gersang. Setiap pagi ia harus berdiri di depan kelas, membawa cerita, membawa ilmu, menanamkan nilai-nilai kejujuran, sopan, tekun, dan tangguh. Dalam buku The Death and Life of the Great American School System menyebut, sekolah yang kuat tak akan berarti tanpa dukungan dari rumah. Anak-anak bukan robot yang bisa diprogram sekali. Mereka makhluk yang menyerap nilai dari lingkungan terdekat. Guru tahu itu, maka ia mencoba menyiram semangat, menyalakan cahaya. Tapi ketika bel pulang berbunyi, anak-anak pulang ke tempat yang tak mengenal huruf-huruf harapan. Apa jadinya ketika rumah bukan tempat kembali, melainkan tempat kabur dari kenyataan? Ketika ibu terlalu sibuk dengan utang piutang, ayah terlalu larut dalam beban pekerjaan dan amarahnya, dan anak diam di sudut menggambar mimpi dengan buku sekolahnya. Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sebelum anak mengenal sekolah, ia telah lebih dulu belajar dari ayah dan ibunya. Tapi bagaimana jika yang dia pelajari adalah teriakan, celaan, dan caci maki? Bagaimana seorang guru bisa memperbaiki luka yang ditorehkan di rumah sendiri? Selalu datang hari itu ketika seorang murid membuat kesalahan, bukan evaluasi yang datang, melainkan tudingan. Kenapa nilai anak bisa turun? Kenapa anak saya dihukum? Guru dijadikan pagar kesalahan, padahal pintu rumah tak pernah terkunci untuk tanggung jawab. Dalam laporan UNESCO tahun 2023 disebutkan, salah satu tantangan terbesar pendidikan global adalah ketidakterlibatan orang tua secara aktif yang justru menghambat keberhasilan anak. Guru dijadikan target, seolah segala gagal adalah akibat dari kurangnya kompetensi guru, bukan dari kosongnya pelukan di rumah. Seorang guru tidak pergi, ia tetap datang, menulis di papan yang mulai pudar, membaca ulang buku-buku usang demi menjelaskan sekali lagi hal yang telah diajarkan kemarin. Ia percaya di antara batu ada benih yang tumbuh. Ia percaya meski tak didukung, pendidikan bukanlah urusan mengeluh, tapi upaya terus-menerus menggenggam lilin di tengah badai. Dalam benak seorang guru sangat yakin suatu hari seorang anak akan berkata, "Wahai guruku, saya ingat pesan-pesan itu." Dan dari ucapan itu, semua luka akan berubah, semua luka akan sembuh. Dari satu anak yang berubah, dunia ikut bergetar. Dan meski tidak semua mendengar, satu jiwa yang tercerahkan sudah cukup bagi guru untuk terus berdiri. Wahai orang tua, jadilah tiang yang mengokohkan atap pendidikan. Wahai masyarakat, jadilah tanah subur tempat benih pengetahuan tumbuh. Dan wahai guru, teruslah menyalakan pelita, karena dalam gelap dunia, engkaulah nyala yang pertama dan terakhir. Karena mendidik bukan tugas satu pihak, tapi simfoni yang harus dimainkan bersama oleh guru, oleh rumah, oleh bangsa.